Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak terangkan sedikit tentang sistem tick timer. Jadi uh, apa yang kita buat, kita menggunakan LED dengan segmen-segmen dalam coding ini dan kemudian dia dikawal atur oleh delay yang kita biasa gunakan. Kita akan menggunakan delay dengan menggunakan sistem tick timer. Okey, kejap lagi kita akan sentuh. Jadi untuk pertama kita kena turn on clock untuk port yang ada pada board itu sendiri, board STM32 ini. Jadi clock itu kita turn on kan, kita bagi data 0x04, mana kita nak turn on clock untuk GPIO A. Dan lepas kita dah turn on, kita kena assign untuk port itu digunakan untuk output ataupun input. Jadi kita gunakan ini semua port, ketujuh-tujuh port di dalam port A itu semuanya sebagai output. Dan untuk line 12 13 ini kita gunakan dia untuk turn off LED dengan segmen-segmen yang kita gunakan dalam projek itulah untuk starting kita. Dan kemudian ini line yang while di sini adalah line untuk control kita punya LED turn on dan turn off. Jadi yang pertama sini adalah line untuk nak turn on LED. Dan kemudian delay ini, kebiasaan delay yang kita gunakan adalah delay 4. Jadi di sini kita menggunakan delay, di mana delay yang kita gunakan sini dengan menggunakan system tick timer. Kejap lagi kita akan sentuh. Jadi kita akan pergi di sini dulu. Okey, LED di sini di mana kita nak shift to the left by 1 bit. Let's say kita ada 7 LED. Jadi LED itu daripada LED pertama akan shift to the left, pergi ke LED kedua, shift to the left, LED ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, lapan, sampailah penghujungnya. Dan inilah function dia. If LED 0x00, di mana LED tu kalau LED tu dah sampai kepada penghujung, let's say kita ada 7, 0, 1, 2, 3, dia pergi daripada 1 pergi ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. And then bila dia dah sampai yang last sekali, yang ke-7, dan kemudian dia beritahu di sini LED goes to 1, di mana LED tu akan berpatah balik pergi ke 1. Dan macam itulah konsep dia dalam looping itu. Dia akan terus berpusing. Okey, untuk part delay MS 2 juta ini, kita menggunakan sistem tick timer seperti diberitahu tadi, di mana sistem tick timer itu untuk activate dia, yang pertama kita kena tengok load dia itu sendiri. Let's say load yang kita nak gunakan bergantung kepada delay di sini, berapa tick yang kita nak gunakan dalam cycle tu. Let's say kalau kita nak 10 tick, dia akan counter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan delay itu -1. Okey. Tapi dalam ini kita menggunakan 2 juta. Jadi 2 juta ini akan -1 dan kemudian dia akan counter macam biasalah. Dan setelah kita masukkan load itu, kita kena turn on lah kita punya sistem tick counter ini, di mana kita turn on kan pada pin control register, di mana control register di sini kita dapat lihatkan 0x5. Jadi bila kita tukar pada binary, dia akan jadi 101. 101 bermakna untuk bit kosong. Untuk bit kosong kita enable kan, kita jadikan 1. Enable, untuk pin enable kita jadikan 1. Untuk pin untuk bit 1 kita akan jadikan itu adalah pin pada clock, pada tick interrupt. Dan pada bit 2 itu adalah pin pada clock source. Jadi kita turn off, kita turn on kan clock source, kita make it 0 for the bit tick interrupt, and then kita turn on enable register. Kemudian bila kita tukarkan kepada hexadecimal, dia akan jadi 5 di sini. Dan untuk while di sini, function while di sini, sistem tick control, kita endkan dengan 100 ini, di mana tugasnya adalah untuk nak scan bit 16 pada control register itu, di mana bit 16 itu adalah status di mana kita punya counter timer tu dah sampai ke penghujungnya atau belum. Di mana tadi kita dah bagi contoh, let's say kita mahukan tick timer kita tu 10. Jadi bila 10 dia akan -1 kan.
10 tolak 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kosong. Dan kemudian bila timer tu dah mencapai kosong, kemudian status itu akan menjadi 1. Selagi mana belum mencapai kosong, status itu akan menjadi kosong. Jadi status itu dah diguna pakai di sini. Let's say kalau status itu 1, let's say kalau status kita mula dengan kosong. Let's say kalau status itu kosong, di mana dia sedang counter, di mana status itu kosong, kita endkan dengan sini kosong, kita endkan dengan 1. So logik kita akan dapat kosong. Kemudian kita notkan dia, kita akan dapat 1. Kita akan dapat 1. Jadi bila mana 1, dia akan while dia akan do nothing di sini. Kemudian bila sistem tick kita tu dah menjadi 1, kita endkan sini, kita akan jadi 1. Kemudian kita notkan dia. Okey, bila kita notkan dia, kita akan dapat kosong. Jadi bila dia dapat kosong, bermakna dia sudah habis, bermaksud ianya sudah habis counter telah pun tamat. Jadi dia akan pergi kepada line yang seterusnya. Line yang seterusnya, di mana dia akan, untuk port B ini kita buat dia untuk nak display 7 segment. Kita dah turn on LED, jadi 7 segment tu kita nak displaykan berapa ni value dia, 1 dan 0. Jadi kita connectkan pada GPIO-B. Dan kemudian sistem tick timer ini pada control register, kita akan disablekan kesemuanya. Jadi itulah serba sedikit penceritaan tentang penggunaan sistem tick timer di sini. Jadi sekian, terima kasih.